Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa silahkan disiapkan terlebih dahulu dan kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran. Silahkan ketua kelasnya. Ya, di tempat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doanya. Untuk selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita, silahkan semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri padamu negeri Terima kasih, silahkan bisa duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absen dulu ya. Untuk ketua kelas, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Iya. Absen berapa? 11 ya. Sakit ini. Sakit apa? Ada yang tahu? Apa? Tipes. Oh, demam. Ya, baru hari ini ya. Kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan yang lainnya jangan lupa jaga kesehatan karena kita sudah mau memasuki musim penghujan. Ya, oke. Alhamdulillah berarti hanya satu aja yang tidak masuk. Oke anak-anak, seperti yang Pak Ari sampaikan minggu kemarin bahwa hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Ya, tujuan hari ini kita belajar yang pertama memecahkan masalah kompleks menjadi masalah yang lebih sederhana. Kemudian menyusun solusi langkah demi langkah dan yang terakhir membangun pola pikir logis dan kritis. Sebenarnya berpikir komputasional itu apa? Ya, saya akan bertanya dulu pada kalian semua. Di kelas 7E, kemarin SMP Negeri 7 kan melaksanakan acara HUT sekolah. Ya, bener apa enggak? Ya. Di antara kalian kira-kira siapa yang menjadi salah satu panitia dari kegiatan tersebut? Angkat tangan. Saya, Pak. Oke. Siapa? Nia, kemarin kamu di bagian apa? Seksi acara. Seksi acara. Kalau kamu? Seksi konsumsi. Seksi konsumsi. Oke.
Ya, jadi diperhatikan ya anak-anak ya, teman kalian keduanya ini pernah menjadi panitia dalam HUT sekolah. Nia sebagai seksi acara. Kira-kira di seksi acara itu yang dikerjakan apa saja? Banyak berbagai penampilan seperti seni tari dan yang lain. Seni tari dan yang lainnya, termasuk jadwal tampilannya itu ya. Kemudian kalau konsumsi, kemarin tugasnya apa kamu? Koordinasi pada pihak sekolah berapa jumlah yang hadir. Nah, berapa jumlah tamu undangan yang hadir sehingga hidangannya atau konsumsinya tidak sampai telat. Ya, sebenarnya anak-anak berpikir komputasional itu tidak selalu ada di dunia teknologi. Keseharian kita itu kalau kita manfaatkan berpikir komputasional, insya Allah solusi yang masalah yang besar bisa terpecahkan. Ya. Oke, dari penjelasan kedua temanmu tadi, berarti dalam sebuah acara HUT sekolah kemarin itu banyak terdiri dari beberapa seksi atau yang mengurusi setiap macam-macam kegiatannya. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir menyelesaikan sebuah masalah secara sistematis dan terstruktur. Ya, kemudian membantu manusia menggunakan langkah yang jelas dan bisa dilakukan oleh sebuah komputer. Ya, untuk itu, untuk lebih jelasnya kita masuk ke materi inti, tetapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Kelihatannya ini sudah mulai ngantuk karena jam sudah menunjukkan jam 10 lebih. Oke, kita mulai ice breaking kita siang ini biar kita semangat lagi. Pak Aris punya sebuah games tebak gambar. Yang bisa silahkan acungkan tangan yang tinggi dan dengan suara yang keras. Jangan langsung disebutkan sebelum saya menunjuk. Oke, siap? Ya, gambar yang pertama. Siapakah? Saya, Pak. Apa? Rusa mati. Rusa mati. Sebentar, dilihat lagi. Apa itu? Yang sebelah sini mungkin ada yang bisa? Ada tulisan RIP gambar rusa. Angkat tangan. Ya, kamu silakan. Mati rasa. Kok bisa seperti itu? Karena huruf apa? Huruf U-nya diganti dengan huruf A. Berikan tepuk tangan untuk Nia. Pertanyaan selanjutnya diperhatikan. Gambar yang kedua. Jangan lupa angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, siapa yang bisa? Apa? Jin botol, Pak. Jin botol. Jin botol. Kira-kira yang lain mungkin sebelah sini. Angkat tangan. Rajin belajar. Rajin belajar. Kok bisa? Ada gambar jin. Kemudian di situ ada anak yang belajar. Berikan tepuk tangan untuk. Oke, terima kasih untuk ice breakingnya. Kita simpan dulu, nanti kita lanjut di sesi yang kedua. Oke anak-anak, untuk kalian lebih memahami apa itu berpikir komputasional, Pak Aris akan membagi kelompok belajar. Ya, diperhatikan nanti kalian silahkan berhitung mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5, kemudian dilanjut lagi kamu angka 1 sampai angka 5. Ya, berurutan seperti ini. Oke, bisa dipahami? Ya, kita mulai dari sini. Silakan berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Pas ya, berarti pas. Silahkan yang tadi menyebutkan angka 1 silahkan duduk di sini. Yang angka 2 di sini, yang angka 3 di sini, angka 4 di sini, angka 5 di sini. Silahkan sambil membawa kursinya. Silahkan menempati posisi masing-masing.
Oke ya, sekarang sudah duduk di nomor sesuai dengan yang disampaikan tadi. Oke anak-anak, jadi sesuai dengan materi kita berpikir komputasional itu sebenarnya ada 4 pilar utama. Seperti yang disampaikan oleh yang panitia tadi. Siapa tadi panitianya HUT sekolah? Ya, kamu ya. Ya, jadi dia diberikan tugas di seksi acara. Ya. Jadi berpikir komputasional itu 4 pilar utamanya. Yang pertama dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian terkecil. Misalkan HUT sekolah tadi itu kan sangat besar, acaranya kan sangat mewah kemarin ya, karena di situ ada bagian-bagian yang mengerjakannya, seksi acara sendiri, kemudian bagian konsumsi sendiri, kemudian yang menyiapkan peralatannya juga sendiri, kan seperti itu ya. Kemudian pilar yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu maksudnya apa? Mencari kesamaan kemiripan. Jadi misalkan kemarin pada saat HUT sekolah ternyata kita menghadirkan yang barongsai besar itu kalau digunakan kembali itu tidak bisa karena tidak ada akses untuk masuk ke dalam lapangan. Ya apa enggak? Ya, belajar dari yang kemarin polanya itu sama, berarti tidak bisa dipakai seperti itu. Kemudian yang ketiga, abstraksi, menyaring informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Ini maksudnya apa? Kalau misalkan di bagian HUT kemarin yang bagian peralatan, dia kan menyiapkan meja dan kursi. Untuk penutup kursinya bagaimana itu diabaikan saja karena tidak begitu penting. Tanpa adanya sarung penutup kursi, acara kan tetap berjalan, ya apa enggak? Nah, kemudian yang terakhir itu adalah algoritma, menyusun langkah-langkah penyelesaian. Ya, jadi mulai awal jumlah undangannya berapa, siapa yang diundang, acaranya mau dibikin seperti apa, tampilan dulu kah, apakah sambutan dulu, apa doa dulu, apa makan dulu, itu kan harus rinci dan sistematis. Untuk apa? Biar kegiatan HUT sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi berpikir komputasional itu tidak hanya melulu ke dunia teknologi, bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Dari sini ada pertanyaan? Apakah sudah bisa dipahami? Ya, oke. Untuk selanjutnya, Pak Aris punya LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 itu masing-masing kegiatannya itu tidak sama. Artinya kalian silahkan memilah dan memilih mana, atau kalian bisa memasukkan mana yang masuk dekomposisi, mana yang masuk pengenalan pola, mana yang abstraksi, dan yang terakhir algoritmanya di mana. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti perwakilannya bisa melakukan presentasi. Ada sekitar 15 menit dari sekarang. Saya bagikan LKPD-nya ya, silahkan dibaca dulu dan silahkan berdiskusi. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kelompok 1 apa kegiatannya apa? Merencanakan liburan. Ya, itu kan ada 4 pilar yang harus dipilah ya. Jadi untuk dekomposisinya ini itu kira-kira penjelasannya atau kegiatannya apa saja. Kemudian untuk pengenalan polanya dari kegiatan liburan itu kegiatannya apa saja. Ya, begitu juga dengan untuk abstraksi dan juga algoritmanya. Ya, oke, silakan dilanjut. Kelompok 2 ada kesulitan. Kelompok 2 kegiatannya apa?
Memasak makanan dengan menu baru, resep baru ya. Jadi untuk membuat masakan dengan menu baru itu kan sesuai dengan 4 pilarnya tadi, kan ada 4. Dekomposisi itu kegiatannya apa kira-kira dengan memasak resep baru. Kemudian untuk pengenalan polanya, pastikan di situ kan ada bumbu-bumbu yang apa ya, silakan. Kemudian untuk ini apa, abstraksinya ya, dan algoritmanya apa. Jadi masing-masing 4 pilar itu dibuat narasi yang rinci sesuai dengan 4 pilar itu tadi ya. Oke, silakan dilanjut rundingannya. Kelompok 3 dilanjut. Mana lembarannya tadi? Oh ya, LKPD-nya. Sudah sampai mana kelompok 4 ini ya? Ini. Oke, udah bagus. Nanti ditentukan siapa yang tampil, yang membacakan presentasinya. Siapa kira-kira? Kamu dan kamu. Ya. Kelompok 5 ada kesulitan. Kelompok 5 itu tadi kegiatannya yang paling belakang. Ini kegiatannya apa? Berarti oke. Ya. Kelompok 5 siapa saja kelompoknya? Oke, dilanjut. Oke anak-anak, waktu berdiskusi sudah selesai, saatnya kita presentasi ya, sesuai urutan. Kelompok 1 dipersilahkan tampil duluan, jangan lupa disampaikan atau disebutkan nama masing-masing anggota kelompoknya karena saya masukkan ke dalam nilai keaktifan kalian. Silahkan kelompok 1 bisa maju ke depan. Sebelah sana. Yang lainnya silahkan didengarkan. Nanti jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa mengajukan pertanyaan. Paham? Paham ya? Oke, silakan presentasinya dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dan anggotanya ada Zainal. Iya. Saya akan merencanakan liburan pertama yang kompleks dan melibatkan banyak orang adalah contoh sempurna dari berpikir komputasional. Pilar dekomposisi masalah utamanya adalah liburan yang sukses. Ini dipecahkan menjadi 1. Destinasi memilih kota atau negara tujuan. 2. Anggaran menentukan dana maksimal. 3. Transportasi pesawat, kereta, mobil, akomodasi, hotel. 5. Aktivitas dasar tempat yang akan dikunjungi. Pilar pengenalan pola mengidentifikasi bahwa liburan sebelumnya selalu lebih mahal saat musim liburan sekolah. Pola harga atau menemukan bahwa akomodasi yang memiliki dapur selalu lebih hemat biaya dan nyaman. Pola kenyamanan. Oke, silakan dilanjut. Pilar abstraksi, fokus saat membandingkan pesawat penerbangan, Anda hanya fokus pada harga tiket dan waktu keberangkatan atau kedatangan, dan mengabaikan detail seperti warna seragam pramugari atau jenis musik di bawah tiket. Pilar algoritma, membuat daftar langkah-langkah yang dilakukan. Langkah 1, tentukan destinasi. Langkah 2, tentukan tanggal. Langkah 3, hitung anggaran keseluruhan. Langkah 4, cari dan pesan transportasi terlebih dahulu. Langkah 5, cari dan pesan akomodasi. Langkah 6, susun jadwal harian dan beli tiket masuk. Langkah-langkah ini harus diikuti secara berurutan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya.
Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 itu kegiatannya adalah merencanakan sebuah liburan yang besar. Ada beberapa 4 pilar yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, mulai dari dekomposisi, pengenalan polanya, abstraksi, dan juga algoritmanya. Menurut kalian, menurut kelompok yang lainnya, kelompok 2, 3, 4, dan 5, apakah yang disampaikan dari kelompok 1 tadi ada yang perlu ditanyakan? Angkat tangan. Oke, kelompok 2. Ini sebentar, kelompok 2 namanya siapa? Oke, bisa berdiri. Pertanyaannya apa? Oh, untuk pengenalan polanya di kegiatan liburan yang besar itu tadi, kira-kira apa pengenalan polanya? Mungkin kurang jelas tadi ya. Pengenalan polanya. Mengidentifikasi bahwa liburan sebelumnya selalu lebih mahal saat musim liburan sekolah, olahraga, atau menemukan bahwa akomodasi yang memiliki dapur selalu lebih hemat biaya dan nyaman, pola kenyamanan. Ya. Jadi kalau merencanakan sebuah liburan itu kita harus mengenal polanya. Kalau kita liburan di musim liburan sekolah atau weekend ataupun long weekend ataupun hari-hari besar, itu kan pasti ramai. Kemudian yang kedua pasti mahal biayanya dan pasti akan terjadi sebuah kemacetan. Ya, dan itu pola itu pasti akan terjadi. Makanya tadi disesuaikan mencari lokasi atau waktu yang tidak bersamaan dengan libur panjang itu tadi. Bagaimana kelompok 2? Bisa dipahami? Bisa diterima? Oke. Yang lainnya apakah tidak ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas ya. Jadi dari masing-masing tadi itu dekomposisinya sudah jelas, pengenalan polanya juga sudah jelas, abstraksinya juga sudah jelas, dan algoritmanya sudah tersusun rapi dan sistematis. Oke, jika tidak ada pertanyaan silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya kita persilahkan kelompok 2 bisa menampilkan presentasinya di depan ya. Jangan lupa yang mau bertanya silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan nomor absen. Silahkan kelompok 2 bisa maju. Silahkan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan menyusun rencana belajar yang efektif untuk menghadapi beberapa mata pelajaran ujian. Kami persembahkan Kelompoknya siapa dulu? Siapa saja, sebutkan namanya, nomor absen. Ya. 1 Marvel, 6 hari. Oke, lanjut. Komposisi pas belajar terus ujian akhir yang menjadi belajar matematika 1-5, belajar fisika A, B, C, dan belajar secara periode X. Pengenalan pola, mengetahui pola diri sendiri bahwa pelajaran hitungan matematika selalu membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasai atau membuat pola waktu Anda. Selalu fokus belajar tepat hari. abstraksi adalah mengabaikan gangguan media sosial atau detail kecil tentang desain buku pelajaran. Detail tidak relevan dan hanya fokus pada konsep utama dan rumus yang harus dihafalkan. Informasi penting. Algoritma adalah rencana harian. 1. Pelajari topik sulit matematika selama 60 menit saat paling segar. 2. Istirahat 15 menit. 3. Pelajari topik yang lebih mudah secara selama 45 menit. 4. Setelah menyelesaikan semua bab fisika melakukan simulasi ujian. Ya, oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi
Ya, cukup. Jadi kelompok 2 ini kegiatannya adalah merencanakan sebuah kegiatan bagaimana kita supaya belajar biar lulus ujian, kan seperti itu. Ada dekomposisinya, ada pengenalan polanya, abstraksi dan juga algoritma. Tadi sudah disampaikan bahwa dekomposisinya apa? Ya, berarti apa? Yang belakang apakah ada yang mau memberikan simpulan atau menanggapi dari kelompok 2 tadi? Ya, jadi tadi disampaikan kalau dekomposisinya memecah beberapa mata pelajaran, ya, matematika, kemudian IPA dan seterusnya. Kemudian untuk pengenalan polanya apa? Dari kelompok 2 tadi yang bisa saya tangkap dipecah atau polanya kalau matematika itu pasti lebih sulit. Ya, kan seperti itu. Berarti belajarnya lebih intens, beda dengan pelajaran yang lainnya. Kemudian kalau abstraksi, kalian tidak fokus, kan bukunya itu kan ada sampulnya warna hijau, warna putih, warna oranye dan seterusnya. Ya, kalian fokus pada isinya, bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Kemudian algoritmanya berarti apa? Belajar dari yang mudah dulu. Apakah itu dilakukan di malam hari apa di pagi hari? Kira-kira dari kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Jadi kita berikan aplaus dulu kelompok 2, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke anak-anak, tadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 sudah menyampaikan masing-masing hasil presentasinya. Seperti yang kita dengar bersama tadi bahwa kelompok 1 menyampaikan terkait merencanakan liburan yang sukses ya. Kemudian kelompok 2-nya memasak resep yang baru. Kemudian ya kelompok 3 mencari barang yang hilang. Kelompok yang keempat tadi menyusun belajar yang efektif. Dan yang terakhir tadi menggunakan aplikasi Google Maps ya. Dari masing-masing 5 kelompok tadi saya perhatikan sudah menerapkan 4 pilar utama dalam berpikir komputasional ya. Masing-masing sudah bisa memilah dan memilih. Jadi bisa menerapkan dalam kehidupan yang sehari-hari kita lalui. Jadi anak-anak, untuk pertemuan hari ini sudah cukup sampai di sini, tetapi alangkah baiknya adakah salah satu dari kalian yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa hari ini? Silahkan angkat tangan. Oke, Nia, silakan disampaikan. Yang lainnya silahkan diperhatikan. Dalam berpikir komputasional ada 4 pilar utama yang harus diketahui. Oke. 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, Oke. 3. Abstraksi, Oke. 4. Algoritma. Algoritma. Oke, berikan tepuk tangan dulu Nia. Ya, jadi cukup ya. 4 pilar utama yang perlu dipahami dalam berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir, algoritma. Oke. Untuk hari ini cukup sekian. Minggu depan kita akan belajar di lab komputer. Kita akan menggunakan sebuah aplikasi PictoBlock, di mana kalian akan menerapkan 4 pilar utama dalam berpikir komputasional ini dalam sebuah aplikasi di komputer. Bagaimana? Semangat ya? Tetap semangat. Kita ketemu minggu depan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.